Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Ibu Lisa di sini. Baik, ini adalah pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silahkan Mas Faris untuk dipimpin berdoa. Baik, terima kasih Mas Faris. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Tadi Ibu mendapatkan pesan dari ibunya Mas Davi bahwasanya hari ini Mas Davi tidak bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini dikarenakan Mas Davi sedang sakit. Kemudian Ibu juga mendapatkan pesan dari ibunya Mbak Nala bahwasanya Mbak Nala hari ini juga tidak bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini karena Mbak Nala sedang pergi bersama keluarganya untuk ada urusan keluarga seperti itu. Nah, jadi mari kita doakan untuk Mas Davi supaya pada pembelajaran selanjutnya Mas Davi bisa mengikuti pembelajaran kita bersama-sama di kelas ini. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, silahkan anak-anak kalian semua membuka bukunya. Kita akan belajar sesuai jadwal, yaitu mengenai IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Silakan untuk anak-anak semua untuk membuka bukunya. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, bukunya sudah dibuka semuanya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar di bab baru. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak di sini, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Bagus, banyak yang memiliki hewan peliharaan ya di sini. Nah, hewan peliharaan yang kalian punya itu hewan apa? Oke, ada kucing, ada yang pelihara kucing, kemudian ada yang pelihara burung, ayahnya, kemudian banyak ya, ada ayam, ada yang pelihara sapi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengetahui hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita, terus kita ini akan belajar apa hari ini? Banyak yang tahu ya mengenai hewan-hewan. Nah, kita hari ini pada pembelajaran di pagi hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis hewan. Nah, tujuannya apa? Agar anak-anak kalian, anak-anakku bisa tahu bahwa jenis-jenis hewan itu apa saja, kemudian hewan-hewan ini nanti dikelompokkan berdasarkan jenisnya itu ada apa saja, dan kalian bisa mengetahui hewan satu dengan hewan yang lain apakah berbeda kelompoknya atau tidak. Seperti itu anak-anak. Nah, kita langsung saja masuk ke materi ya. Baik, anak-anak sudah membuka bukunya semua. Kita belajar mengenai apa tadi? Betul, jenis-jenis hewan. Pintar sekali semuanya. Nah, jika anak-anak membaca buku tersebut, di situ disebutkan bahwa ada 2 jenis hewan, yaitu hewan tidak bertulang belakang dan hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, Ibu mau tanya, hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut apa? Betul semuanya. Hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut dengan vertebrata. Sedangkan kebalikannya, yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan betul, invertebrata. Nah, sesuai dengan buku, kita akan belajar sesuai dengan buku. Yang pertama kita akan membahas mengenai invertebrata, yaitu hewan tidak memiliki tulang belakang. Yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti itu.
Nah, yang pertama di dalam buku itu yaitu ada hewan berpori. Di sini Ibu memiliki gambar yaitu, nah, ini adalah contoh dari hewan berpori. Kok bisa Ibu disebut hewan berpori? Karena kita lihat struktur tubuhnya. Nah, di sini ada lubang-lubang, kemudian ini juga ada lubangnya, seperti itu. Nah, ini tidak memiliki tulang belakang, makanya eh, hewan ini termasuk atau diklasifikasikan atau digolongkan pada hewan invertebrata. Selanjutnya itu ada hewan berongga. Nah, Ibu memiliki gambar ubur-ubur. Nah, coba dilihat ya. Ini ada gambar ubur-ubur. Nah, mungkin anak-anak bingung, kenapa ubur-ubur disebut dengan hewan berongga? Karena coba kita lihat struktur tubuhnya. Nah, di sini ada tentakel-tentakel dari ubur-ubur, di mana mereka ini saling melepas seperti itu. Jadi ini tidak gabung menjadi satu. Karena itulah ini disebut dengan hewan berongga. Kemudian selain hewan berongga itu ada apa lagi? Betul, cacing. Ada cacing di situ. Nah, ada cacing. Ini adalah gambar cacing. Nah, kenapa cacing termasuk hewan tidak memiliki tulang belakang? Karena mungkin eh, anak-anak yang di sini mungkin sudah pernah memegang atau pernah melihat gitu ya bentuk cacing itu seperti apa. Nah, apabila kalian memegang tubuh cacing, maka tubuh itu akan lentur seperti itu. Nah, itu adalah tanda dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, selain cacing juga ada lintah, kemudian ada jenis cacing gelang, cacing pita, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada hewan lunak. Nah, mungkin anak-anak di sini mikirnya, apa itu hewan lunak? Apa itu, Bu? Saya tidak tahu, seperti itu ya. Nah, hewan lunak itu apabila kita sentuh itu seperti cacing. Jadi dia melunak seperti itu. Nah, di sini ada. Nah, ayo apa ini? Betul, ini ada tulisannya ya. Ini adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini termasuk pada hewan lunak. Karena itu dia tidak memiliki tulang belakang juga. Dia hanya memiliki sebuah kantung untuk tempat dia makan seperti itu. Nah, selain cumi-cumi ada juga kerang, kemudian siput, kemudian apa ya, masih banyak lagi. Mungkin anak-anak bisa mencari nanti. Nah, selain cumi-cumi, tadi ya sudah Ibu sebutkan ada kerang, ada siput. Nah, mungkin anak-anak bingung, kok siput masuk ke hewan lunak, Bu? Nah, siput itu yang keras hanya cangkangnya. Sedangkan bagian tubuh siput itu adalah lunak. Jadi, kenapa siput bisa masuk ke bagian atau ke golongan atau ke kelompok hewan lunak? Karena tubuh dari siput itu lunak atau lembek seperti itu. Nah, selanjutnya ada hewan dengan kaki beruas. Nah, di dalam buku itu ada hewan apa saja sih? Nah, ada kepiting, ada udang, kemudian ada laba-laba dan juga belalang. Nah, belalang ini termasuk pada hewan kaki yang beruas. Kenapa kok bisa disebut dengan hewan dengan kaki beruas? Kita lihat. Di sini ini ada kakinya dari belalang. Banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimana yang sebelah sana juga ada kakinya. Seperti itu. Jadi hewan dengan kaki beruas adalah hewan yang memiliki banyak sekali kaki.
Nah, selanjutnya yang terakhir dari hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang adalah ada apa ini? Betul, bintang laut. Nah, ini adalah bintang laut. Ini merupakan hewan dengan tubuh berduri. Nah, jika dilihat di sini tubuhnya ada duri-durinya, dilihat. Nah, sedikit kasar seperti itu ya kalau dilihat, berbeda dengan hewan-hewan lain. Nah, selain bintang laut ini, hewan dengan tubuh berduri itu juga ada landak laut. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hewan dengan tubuh berduri. Nah, itu ya. Jadi, hewan invertebrata itu ada hewan berpori, kemudian ada hewan berongga, kemudian ada hewan lunak, ada apa lagi? Betul, ada hewan dengan kaki berongga, kemudian ada hewan yang tadi kenyal-kenyal, apa itu? Betul, cacing. Kemudian ada yang terakhir yaitu hewan dengan tubuh berduri. Itu adalah jenis dari invertebrata. Nah, di invertebrata itu sudah ada banyak sekali hewan. Nah, kita langsung masuk ke hewan yang selanjutnya, yaitu jenis hewan vertebrata. Tadi apa itu hewan vertebrata? Yap, betul. Hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di dalam buku tersebut juga banyak contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu ada Athena atau jenis belut. Nah, seperti ini ya. Ini adalah belut, bisa dilihat anak-anakku. Ini adalah belut. Nah, ini memiliki tulang belakang. Mungkin anak-anak sudah pernah makan belut seperti itu. Nah, dia memiliki duri. Bukan duri ya, dia memiliki tulang di dalam tubuhnya seperti itu. Nah, selain Athena, ada juga hewan lain di dalam buku tersebut disebutkan ada apa saja? Betul, aves, kemudian amfibi, reptil, mamalia, dan lain sebagainya. Nah, untuk reptil, Ibu ingin bertanya, anak-anak tahu tidak apa saja hewan yang termasuk di dalam reptil? Nah, ada yang menjawab ular, ada yang menjawab buaya, seperti itu. Nah, oh ya kadal. Nah, di sini ada ular. Nah, ini termasuk di dalam kelompok atau jenis reptil. Benar yang dikatakan anak-anak tadi, yang dijawab anak-anak tadi, bahwasanya selain ular itu ada kadal, ada apa lagi ya? Ada buaya seperti itu. Jadi reptil ini adalah hewan yang jalannya menggunakan otot perut. Jadi mereka memiliki kaki, namun mereka juga menggunakan otot perut untuk berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah reptil ada apa? Betul, ada aves. Apa itu aves? Nah, siapa yang tahu? Oke, aves burung Ibu, aves ada ayam, ada bebek dan lain sebagainya. Nah, aves itu bisa disebut dengan unggas. Jadi, semua hewan yang bertelur itu aves yang memiliki sayap, yang memiliki bulu ayam, kayak sejenis bulu ayam itu adalah aves. Nah, di sini Ibu memiliki gambar elang. Nah, ini merupakan jenis burung, sehingga elang ini juga termasuk dalam kelompok aves, seperti itu.
Nah, selanjutnya di situ ada yang namanya amfibi. Siapa yang tahu apa itu amfibi? Kata. Nah, mungkin anak-anak banyak yang belum tahu ya amfibi itu apa. Jadi Ibu jelaskan, amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, antara di air ataupun di darat. Mereka bisa hidup. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu adalah kata. Nah, mungkin anak-anak sudah familiar dengan gambar ini. Ini adalah kata. Nah, selain kata yang bisa hidup di dua alam atau di air maupun di darat, itu ada yang Ibu sebutkan tadi, itu ada buaya. Nah, buaya itu juga bisa hidup di air maupun bisa hidup di darat. Jadi, kesimpulannya amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Nah, kemudian ini bangsa perikanan atau biasa disebut dengan Pisces. Nah, jadi semua Pisces itu uh, berbentuk hewan ikan seperti itu. Jadi ada ikan lele, ikan nila. Nah, itu adalah Pisces. Nah, ini juga memiliki tulang belakang karena mungkin anak-anak yang sering makan ikan laut seperti itu mungkin menemukan tulang atau duri di dalam tubuh ikan seperti itu. Nah, baik, ini pembahasan terakhir kita di jenis hewan vertebrata, yaitu ada mamalia, jenis mamalia. Nah, mamalia ini adalah jenis hewan yang menyusui seperti ini. Makanya di sini ada gambar kucing. Nah, selain hewan kucing yang termasuk mamalia, ada apa saja yang anak-anak ketahui? Betul. Ada kambing, ada sapi. Kemudian, apakah anak-anak tahu bahwa paus itu juga merupakan mamalia? Mungkin anak-anak di sini jarang melihat paus ya, tapi paus itu adalah golongan dari mamalia seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan kita mengenai dua jenis hewan ya, dua jenis pengelompokan atau golongan hewan. Yang pertama apa tadi? Invertebrata, yang terakhir vertebrata. Benar semua. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ada sedikit kuis untuk kalian. Ini bertujuan agar Ibu tahu apakah hari ini di pembelajaran pagi hari ini kalian menyimak dengan baik atau tidak. Nah, yuk kita ke kuis. Nah, kuisnya sangat sederhana. Nanti Ibu tunjukkan gambar, kalian menebak jenis apa hewan tersebut, apakah invertebrata atau vertebrata, jenis hewan berpori atau mamalia atau lain sebagainya, seperti itu. Pada gambar yang pertama, nah, ini adalah gambar apa ini? Hewan apa ini ya? Sama dengan yang tadi. Anak-anak, ini termasuk pada golongan apa atau kelompok hewan apa? Bagus, sudah pada paham ya. Ini adalah hewan berpori yang termasuk pada golongan invertebrata, di mana dia tidak memiliki tulang belakang. Betul sekali. Selanjutnya yaitu ada, wah ini nih lucu. Ada kucing. Nah, tadi yang terakhir sudah belajar mengenai vertebrata. Nah, kucing ini termasuk dalam apa sih? Betul, hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu memiliki tulang belakang. Makanya gambar kucing ini masuk ke jenis hewan
vertebrata, seperti itu. Lanjut, satu lagi mungkin anak-anak masih bingung atau apa dan lain sebagainya. Ini gambar apa anak-anak? Betul, ini gambar ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu termasuk dalam hewan vertebrata atau invertebrata ya. Oke, semuanya jawabnya benar karena ubur-ubur itu masuk ke dalam hewan invertebrata, di mana tidak memiliki tulang belakang dan dia termasuk pada hewan yang berongga karena memiliki banyak kaki seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada gambar ini. Apa ini? Lobster, betul. Lobster ini kakinya banyak. Nah, apabila memiliki kaki banyak, maka ini merupakan hewan invertebrata atau vertebrata ya. Invertebrata, betul sekali. Nah, jika lobster ini masuk ke dalam hewan invertebrata, maka dia digolongkan ke hewan berongga atau hewan kaki beruas atau malah hewan dengan badan berduri. Oke, masih sedikit bingung ya. Jadi, lobster ini bisa masuk ke dalam golongan kaki beruas. Karena apa? Karena kita lihat kakinya di sini. Di sini ada 4 di atas, kemudian di bawah juga ada 4. Nah, ini kakinya banyak, kemudian dia punya capit juga. Nah, sama seperti kepiting kan yang mempunyai capit. Nah, karena itulah lobster ini masuk ke dalam hewan yang kaki beruas, seperti itu. Nah, kuis sudah selesai, itu artinya pembelajaran kita juga sudah selesai. Nah, sebelum menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kita hari ini belajar apa saja? Oke, banyak ya kita mengenal jenis-jenis hewan, kita juga mengenal pengelompokan hewan, kemudian kita mengenal klasifikasi dari hewan-hewan tersebut. Ada amfibi, ada hewan lunak, kemudian ada aves, ada hewan dengan tubuh berduri dan lain sebagainya. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai jenis-jenis hewan dan pengelompokannya, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian semua dan silahkan dikerjakan secara individu ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan kepada Ibu lagi seperti itu. Nah, karena kita tadi sudah mempelajari akan golongan hewan, pada pembelajaran yang selanjutnya atau pada pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengenai apakah hewan yang satu dengan hewan lainnya itu sama. Pada topik B di buku kalian, apakah hewan lain sama dengan hewan yang satu, seperti itu. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, pembelajaran kita sudah selesai, kita sudah berdoa. Oleh karena itu, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.